Hari ini Intan mau membahas seorang kaisar yang terlahir dari petani miskin, Kaisar Chu Yuanzhang. Dan kepemimpinannya itu berpengaruh sampai sekarang, terutama dalam hal membasmi korupsi. Oh, dia kalau membasmi korupsi itu cetar guys, dia nggak pandang bulu, nggak peduli keluarga, sanak saudara, hukuman mati ya hukuman mati. Juga terhadap budak. Kalau sebelum Kaisar Chu Yuanzhang ini budak itu diperlakukan semena-mena, sesuka majikan, dibunuh pun gak apa-apa. Setelah pemerintahan Kaisar Chu Yuanzhang dan seterusnya, budak dilindungi oleh hukum. Kaisar Chu Yuanzhang juga ngefans banget dengan Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Ada. Yuk nonton video ini sampai habis. Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Seperti biasa, sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Atawi, sukses selalu. Makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message-nya itu bisa berupa dukungan kayak ATW ini tadi, bisa berupa request video atau pertanyaan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Dalam sejarah Tiongkok, ada dua kaisar yang terlahir dari petani miskin. Yang pertama, Liu Bang. Intan pernah bahas ya tentang kisahnya Liu Bang, dari dia itu miskin sampai jadi kaisar. Kisahnya itu bisa dibilang konyol, tidak mengharukan sama sekali, tapi toh akhirnya Liu Bang bisa menjadi kaisar yang baik. Itu kaisar pertama. Yang kaisar kedua yang Intan ceritakan sekarang, ya ini Kaisar Chu Yuanzhang ini. Chu Yuanzhang ini lahir di tahun 1328 di saat pemerintahan dinasti Yuan. Chu Yuanzhang lahir dari keluarga yang sangat miskin. Dia punya 7 saudara. Tapi saudara-saudaranya Chu Yuanzhang ini dikasih-kasihkan ya karena mereka saking miskinnya, takut nggak bisa ngasih makan. Pada saat Chu Yuanzhang berusia 16 tahun, terjadi bencana kelaparan dan menghabisi semua keluarganya Chu Yuanzhang. Yang bisa bertahan hidup cuman Chu Yuanzhang dan salah satu saudara laki-lakinya. Chu Yuanzhang untuk bertahan hidup akhirnya dia tinggal di Kuil Hung Cue, di biara Buddha lokal, dan dia jadi biku di kuil itu. Nggak lama kemudian Chu Yuanzhang itu terpaksa dikeluarkan karena memang kuil tersebut juga kekurangan dana. Ya udah, akhirnya Chu Yuanzhang terlunta-lunta, dia menjadi pengemis, mengembara ke sana ke sini. Chu Yuanzhang melihat dan merasakan sendiri nggak enaknya jadi orang miskin. Dia 3 tahun mengemis dan mengembara kemana-mana. Sampai akhirnya ada wihara yang mau menampung Chu Yuanzhang. Di wihara itu Chu Yuanzhang itu belajar membaca dan menulis. Tapi tidak lama kemudian wihara tersebut dihancurkan oleh dinasti Yuan dengan alasan untuk menekan pemberontakan lokal. Pada tahun 1352, Chu Yuanzhang bergabung dengan kelompok pemberontak. Lah dia sebel guys, lah wong dia itu ngemis-ngemis cari makanan, sedangkan di sisi lain pemerintah foya-foya, korupsi besar-besaran, sebel dia. Saat dia bergabung dengan kelompok pemberontakan ini, Chu Yuanzhang itu bersinar sampai dia dijadikan komandan. Setelah itu Chu Yuanzhang join pasukan Surban Merah, kelompok pemberontakan yang lebih besar lagi dipimpin oleh Han Shantung. Pada tahun 1356, Chu Yuanzhang dan pasukannya berhasil menaklukkan Nanjing. Di Nanjing itu, Chu Yuanzhang mendapat simpati dari rakyat, mendapatkan dukungan dari penduduk Nanjing, sehingga Chu Yuanzhang ini banyak pengikutnya. Karena Chu Yuanzhang itu mendapatkan banyak pengikut, otomatis kubu Chu Yuanzhang ini menguat. Di sisi lain, pemerintahan Yuan ini justru melemah karena faktor internal juga, yaitu korupsi habis-habisan itu. Kemudian ada masalah di geng Surban Merah itu, sampai dia itu terpecah menjadi 2 kubu. Kubunya Chu Yuanzhang sama kubunya Chen Youliang.
Kubunya Chu Yuanchang ini lebih sedikit, tapi Chu Yuanchang ini beruntung karena banyak talent-talent yang ikut dia. Pada tahun 1360, Chu Yuanchang bertempur dengan Chen Youliang. Pertempuran ini dinamakan Poyang Huzechan, yang berarti pertempuran di Danau Poyang. Kalau Liu Bang itu menggulingkan dinasti dulu baru rebutan kekuasaan, kalau Chu Yuanchang enggak, dia rebutan pemimpin geng surban merah dulu baru menggulingkan dinasti Yuan. Untung-untung loh, waktu itu dinasti Yuan itu dalam kondisi yang lemah. Jadi kalau misalkan dinasti Yuan kuat, diserang dinasti Yuan malah habis dua-duanya, iya kan? Chu Yuanchang menang. Pasukan Chen Youliang itu kabur. Sampai akhirnya 1 bulan kemudian Chen Youliang meninggal dunia. Pada tahun 1367, Chu Yuanchang mendirikan dinasti Ming. Pada tahun 1368, Chu Yuanchang berhasil mengusir pemerintah Yuan untuk balik ke negaranya sendiri. Chu Yuanchang memerintah dengan titel Kaisar Hongwu. Nah, karena Chu Yuanchang ini terlahir dari petani miskin, terus dia juga merasakan sendiri, tahu sendiri penderitaannya rakyat miskin itu kayak gimana. Kaisar Hongwu ini bercita-cita untuk mensejahterakan rakyat miskin. Dia juga tahu pejabat-pejabat ini membuat rakyat menderita. Orang yang sudah miskin loh masih diperas. Petani itu diperlakukan secara semena-mena sampai banyak yang kehilangan lahan. Maka dari itu Chu Yuanchang ini membuat hukum, dan hukum itu gebrakan dan dipakai sampai sekarang di Tiongkok. Hukuman apa itu? Hukuman mati untuk para koruptor. Dan hukuman mati ini guys, bukan hukuman mati yang enak ya, ini hukuman mati pelan-pelan. Dan hukuman ini bukan cuman gertak sambal. Chu Yuanchang itu tidak segan-segan menjatuhkan hukuman berat terhadap keluarganya sendiri, seperti Pangeran Chu Liangchu dan menantunya Wu Yanglun yang dihukum mati karena korupsi. Chu Yuanchang juga memerintahkan pembagian tanah kepada petani muda supaya petani muda itu bisa mendapatkan uang plus tanah itu tidak dikuasai oleh tuan tanah. Chu Yuanchang juga membuat kode hukum yang merupakan pencapaian terbesar di masa itu. Kode ini dikenal karena sistem perburuan, di mana perburuan sebelumnya itu budak diperlakukan semau gue sama majikan, dibunuh dianiaya, itu ya urusannya majikan. Tapi pada zamannya Chu Yuanchang, budak ini dilindungi oleh hukum, nggak boleh sembarangan. Chu Yuanchang juga merenovasi hukum-hukum dirombak sama Chu Yuanchang sehingga hukuman itu menjadi lebih berat buat pelanggar hukum. Segala macam hukuman itu hukumannya diperberat semua sama Chu Yuanchang. Salah satu minus dari pemerintahan Chu Yuanchang ini dalam upaya untuk mencegah kudeta, Chu Yuanchang ini membentuk pengawal seragam brokat, itu agen rahasia untuk memata-matai barangkali ada yang berencana untuk kudeta. Nah, atas laporan agen rahasia itu banyak yang dihukum mati, termasuk Jenderal Lan Yu yang mati-matian mempertaruhkan nyawa berjuang supaya Chu Yuanchang ini menjadi kaisar. Padahal lo guys, omongannya laporan agen rahasia juga belum tentu benar. Seperti yang Intan bilang di awal, Chu Yuanchang itu suka banget dengan ajaran agama Islam. Sampai ya Chu Yuanchang ini mendirikan banyak masjid di Nanjing, Yunnan, Guangdong, dan Fujian. Juga Chu Yuanchang ini menulis Bai Zechan. Apa itu Bai Zechan? 100 kata pujian untuk Nabi Muhammad dan ajaran agama Islam. Kopiannya itu ada di beberapa masjid yang ada di Nanjing. Setelah Chu Yuanchang 30 tahun memerintah, akhirnya Chu Yuanchang pun menutup mata pada tanggal 24 Juni 1398 di usianya yang ke-69. Saat Chu Yuanchang ini meninggal, persembahan hidup yang sudah
tiadakan sejak dinasti Qin ini diadakan lagi. Apa itu persembahan hidup? Persembahan hidup itu kalau misalkan raja itu meninggal ya, istri dan anaknya itu banyak yang dibunuh untuk menemani raja itu di alam baka. Sejak dinasti Qin itu sudah ditiadakan, bahkan diganti tembikar. Intan pernah bahas di pasukan terakota, pasukan tembikar itu. Buat teman-teman yang belum nonton, ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nah, saat Cu Yuanchang meninggal, 38 istrinya Cu Yuanchang itu ikut dibunuh sebagai bagian dari persembahan hidup untuk menemani Cu Yuanchang di alam baka. Cu Yuanchang punya cucu yang namanya Cu Rongji. Cu Rongji ini waktu jadi pejabat itu dia juga getol banget dalam memberantas korupsi. Sampai sekarang Cu Rongji ini masih hidup meskipun dia sudah tidak menjabat lagi. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Cu Rongji. Bagaimana dia menghabisi koruptor, bagaimana dia menangkap koruptor. Intan ngebahas Cu Rongji ini guys, datanya itu susah loh, soalnya datanya itu cenderung ditutupi oleh negara. Ya kena Amerika itu loh yang sok ham-haman segala macam. Padahal menurut Intan, caranya Cu Rongji dalam membasmi koruptor itu menurut Intan keren banget. Buat teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini tentang Cu Yuanchang. Seperti biasa buat teman-teman barangkali mau merevisi ya, barangkali Intan ada salah ataupun mau berdiskusi, silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.